Bapak Ibu yang kami hormati, belum ya? Sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, jika biduk salah haluan, tidaklah sampai kami kemari. Bahagia kita belajar gramatikal Al-Quran di dalam metode Al-Hasani. Selanjutnya, kita dengarkan bersama uraian gramatikal Al-Quran ayat Surat An-Nisa ayat 122 yang kali ini disampaikan oleh Ibu Nawati yang didampingi oleh Ibu Ifada Galuh Chandra. Silakan kepada Ibu Nawati, kami silakan. Terima kasih Bu Yufiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, terutama keinginan dan kelapangan waktu untuk selalu belajar mentadaburi ayat-ayatnya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, ya kita tadi sudah kita bacakan Al-Fatihah ya Bu Yufiani. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah pada guru kita. Kita berdoa semua semoga Pak Ustadz ya segera pulih dan bisa hadir lagi di tengah-tengah kita bersama, mendampingi kita semua untuk belajar gramatikal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, banyak sekali fadilah ya tentang belajar Al-Quran ya yang sering disampaikan oleh Pak Ustadz ya, di khairukum ta'alam Al-Quran wa alamu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya ya. Nah, di samping itu juga kita berharap nanti Al-Quran yang kita pelajari ini bisa menjadi syafaat ya bagi kita nanti di hari kemudian. Dan juga namanya kita, sebagian kita mungkin ya sudah berusia lanjut baru kita belajar ya. Dan itu juga Allah mengatakan ya, jadi bahwa dari hadis Bukhari Muslim bahwa dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, yang lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala gitu ya. Jadi yang pertama pahala belajar Al-Quran dan kedua pahala terbata-batanya atau kegigihannya ya untuk belajar Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita semua ya yang telah terpilih oleh Allah untuk belajar Al-Quran bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita didampingi oleh Ibu Galuh ya. Saya sapa Ibu Galuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah sekali Bu Galuh ya. Bu Galuh dari mana ini Bu Galuh? Dari Malang Bu. Dari Malang ya. Dari Malang ya. Nah, dari Malang Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Bu Galuh kapan masuk ke Al-Hasani? Agustus 2022. Oh ya, berarti sudah setahun lebih ya. Iya, ya, Alhamdulillah. Nah, bagaimana kesan Bu Galuh setelah belajar di Al-Hasani ya? Silakan. Alhamdulillah. Pesan pertama adalah tidak ada pertemuan yang tidak direncanakan Allah. Jadi saya pikir ini walaupun sepertinya waktu itu tidak sengaja saya itu dapat link untuk Al-Hasani ini, tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sudah by design dan grand design, bukan cuma by design, grand design gitu. Jadi betul-betul rencana yang luar biasa yang mungkin untuk sampai ke titik ini saya itu harus memulai dari beberapa tahun sebelumnya yang tertatih-tatih mencoba saya itu juga ini ya mungkin sama seperti Bapak Ibu semua
awalnya itu cuma karena saya merasa saya tidak memahami apa yang saya baca setiap kali saya membaca Al-Quran gitu. Jadi Ya, dari titik situ lama-lama muncul rasa saya pengen belajar sekedar menerjemahkan gitu. Lama-lama lagi ternyata tidak cukup hanya sekedar belajar menerjemahkan, dan alhamdulillah karena dorongan itu Allah membimbing saya, mempertemukan saya dengan Al-Hasan. Alhamdulillah yang ah, selain ini dengan Al-Hasan itu saya ini ya dibimbing sekali dengan Bu Nel. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi seperti Bu Kalu bilang, bukan suatu kebetulan ya. Ketika kita ditelepon teman, diajak teman gitu untuk eh, ikut belajar Al-Quran ya. Jadi itu mungkin hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Bu Galuh ya. Mudah Amin bisa amin Bu. istiqomah Amin sampai amin. akhir hayat kita. Amin. Terima kasih Bu Galuh. Ya, jadi kita silahkan Bu Galuh ya untuk mempresentasikan surat An-Nisa ayat 122. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi hidayah, masih diberi keinginan untuk belajar Al-Qur'an, untuk mendekat kepada Allah, dan semoga keinginan kita ini, keinginan kita untuk terus menggenggam Al-Qur'an ini, semoga nanti di yaumil akhir menjadi syafaat untuk kita, menjadi hujah bahwa kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dari Al-Quran. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Buya Rizal yang selama ini juga tak kenal lelah, tak kenal sakit. Apapun kondisi kesehatan beliau selalu berupaya keras untuk memikirkan Triple A, untuk memikirkan kegiatan kita. Masya Allah luar biasa, dan itu menjadi dorongan yang kuat untuk saya bahwa saya tidak boleh kalah dengan guru-guru saya. Saya alhamdulillah diberi hidayah masih di umur 40-an ya, saya bilang masih, walaupun mungkin buat banyak teman-teman yang lain lebih duluan, sebelum umur 40-an sudah dapat hidayah itu. Semoga Buya diberi kesembuhan secepatnya dan segera bisa mendampingi kita semua dalam mencari ilmu, mendalami Al-Quran. Amin ya Terima Allah. kasih juga, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Nel Ermawati yang sama seperti Buya, beliau juga tak kenal lelah, nggak mengenal sakit ya, karena pada saat beliau datang dari luar kota atau kondisi beliau sedang down pun masih selalu mengingat siapa yang nanti akan bertugas, siapa yang nanti akan mendampingi Buya di kelas untuk menguraikan Al-Hasani di kelas. Jadi benar-benar luar biasa perjuangan Buya dan Bu Nel di kelas kami terutama. Terima kasih juga untuk Pak Helmi, Ustadz Saad Nurdi, dan juga Ibu Moderator, Ibu Yufiani, juga Bapak Kori tadi, Pak Safril Sam. Semoga Allah juga kepada teman-teman yang sedang menyimak Zoom ini, mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah untuk Amin. selalu mendalami ilmu Al-Quran. Amin. Saya langsung membaca ini surah yang akan saya uraikan, yaitu An-Nisa ayat 122. Mohon maaf saya agak serak karena agak sedikit batuk. Ya, silakan di-share. Baik, bismillah. Bentar.
Kelihatan Bunda? Udah. Ini belum slideshow. Sebentar. Sudah kelihatan, Nah, sudah cukup besar. Sudah cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama akan sebagian An-Nisa ayat 122 ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Shadaqallahul azim. Baik, pertama-tama saya memenggal ayat ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah wa. Penggalan pertama dari bagian 1 ini, penggalan pertamanya adalah wa, yang kedua alladzina, yang ketiga amanu, yang keempat wa, yang kelima wa amilu, yang keenam as-solihati, yang ketujuh sanudakhilu, yang kedelapan hum, yang kesembilan jannatin, yang kesepuluh min, yang ke-11 tahtiha, yang ke-12 al-anharu, yang ke berapa tadi 12 13 kholidina, yang ke-14 fi, yang ke-15 ha, yang ke-16 abadan. Penggalan pertama yaitu wa. Wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Lalu penggalan kedua alladzina. Alladzina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga amanu. Bentuk dari amanu ini adalah KKL. Cirinya berakhiran waw sukun alif. Pelakunya adalah hum. Akar kata dari amanu adalah aminu. Polanya adalah af'ala. Ciri dari pola ini adalah adanya fathah panjang, dan ciri paling utama dari pola af'ala ini adalah huruf kedua akar katanya berharokat fathah. Ada di Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka beriman. Penggalan keempat yaitu wa adalah huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan kelima amilu. Amilu bentuknya adalah KKL, pelaku hum. Ciri dari KKL ini adalah adanya akhiran waw sukun alif. Akar katanya adalah amila, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 281, artinya mereka beriman. Penggalan keenam as-solihati. Bentuknya adalah KBPA, objek jamak. Ciri dari kata bendanya adalah awalan alif lam al. Ciri dari pelaku aktifnya adalah huruf pertama dari akar kata berharokat fathah panjang. Akar kata kedua berharokat kasroh. Lalu ciri dari objek jamaknya adalah berakhiran atin. Biasanya pola untuk objek jamak adalah solihatan, tapi karena ini objek jamak perempuan, maka gendernya perempuan, maka tidak ada fathah tain untuk objek jamak perempuan. Yang ada adalah kasroh tain, sehingga bentuknya menjadi as-solihati. Akar kata dari as-solihati adalah soluha.
Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah solihatun, sehingga polanya adalah fa'ilatun. Kata benda jamaknya adalah solihatin, sehingga polanya adalah fa'ilatin. Artinya di Mahmud Yunus halaman 220 adalah soleh. Penggalan ke-7, sa. Sa merupakan huruf bermakna artinya akan. Penggalan ke-8, nudkhilu. Bentuknya adalah KKSAD. Ciri dari KKSAD-nya adalah awalan nun dan akhiran domah. Pelakunya adalah nahnu. Akar katanya adalah dakhola. Polanya adalah af'ala. Ciri dari pola af'alanya adalah untuk pola KKSAD af'ala adalah domah, sukun, kasroh. Nudkhilu. Arti dari nudkhilu adalah ada di Mahmud Yunus halaman 125, artinya kami masukkan. Penggalan ke-9, hum, adalah huruf bermakna artinya mereka. Penggalan ke-10, jannatin, merupakan bentuknya adalah KBKK, objek jamak. Ciri dari kata bendanya adalah akhiran tanwin. Ciri dari objek jamaknya adalah akhiran atin. Atin. Sama seperti as-solihatin tadi, jannatin itu objek jamak bergender perempuan, sehingga tidak ada jannatan seperti pola pada umumnya, yang ada adalah jannatin. Akar kata dari jannatin adalah jannah. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya, karena bentuknya adalah jannatun, bentuk kata benda tunggalnya adalah jannatun, maka polanya adalah fa'latun. Bentuk kata benda jamaknya adalah jannatin, sehingga polanya menjadi fa'latun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 92 adalah surga. Lantas penggalan ke-11, bentuknya merupakan KKSAD. Cirinya adalah berawalan ta, menunjukkan pelakunya adalah hiya. Cara mencari pelaku ini, kita cari yang kata benda yang berharokat akhir domah. Nanti kita bahas pada kata berikutnya. Akar kata dari tajri adalah jaroya. Polanya adalah fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 87 dia mengalir. Lantas penggalan ke-12 yaitu min, huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-13, tahtiha, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu tahti dan ha. Tahti merupakan kata benda murni, tahta. Menjadi tahti karena ada huruf jar di depannya, yaitu min, sehingga dia menjadi tahti, sehingga akhiran fathahnya berubah menjadi kasroh. Itu juga merupakan ciri dari kata bendanya, yaitu berawalan huruf jar. Dan ciri lain dari kata benda tahti ini, karena dia adalah bermajemuk dengan ha, maka tahti ini tidak bertanwin dan juga tidak berawalan al. Sehingga tahti ada di Mahmud Yunus halaman 76, artinya bawah atau di bawah. Ha adalah kata ganti sebagai pemilik. Artinya nya. Jadi tahtiha artinya adalah
di bawahnya. Al-Anharu penggalan ke-14 bentuknya merupakan KBKK, subjek jamak tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah adanya awalan al. Ciri subjeknya adalah berharokat domah. Ciri dari jamak tidak beraturannya ini sesuai dengan kamus. Akar katanya di kamus adalah naharo. Pola dari kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya nahrun. Nahrun pola kata bendanya adalah fa'lun. Kata benda jamaknya adalah anharun, sehingga polanya menjadi af'alun. Oh, ini kurang panjang. Anharun harusnya. Artinya di Mahmud Yunus halaman 41 adalah sungai-sungai. Penggalan ke-15, Kholidina, bentuknya adalah KBPA objek jamak. Ciri dari KBPA-nya adalah akar kata pertama memakai fathah panjang, akar kata keduanya berharokat kasroh. Ciri dari objek jamak perempuannya adalah akhiran atin. Bentuk aslinya adalah kholada. Akar katanya adalah kholada. Lantas pola dari kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah nahrun. Oh, maaf, ini ada kesalahan ini. Pola kata maaf ya Bapak Ibu, ada kesalahan penulisan. Harusnya kholada, pola kata kerjanya adalah Ya, sudah benar fa'ala kan. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Kata benda tunggalnya. Akar kata benda tunggalnya ada kholidun. Iya. Kholidun polanya adalah fa'ilun. Fa'ilun, kholidun. Jadi pola kholidun karena dia objek jamak perempuan menjadi kholidina. Lantas polanya menjadi fa'ilina. Artinya di Mahmud Yunus halaman 471 adalah orang-orang bekal. Kholidina. Ya. Halaman 119 artinya adalah orang-orang kekal. Maaf, saya salah menyalin ini. Penggalan ke-16 adalah fa, huruf bermakna artinya di dalam. Fi, huruf bermakna artinya di dalam. Penggalan ke-17 adalah ha, artinya merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan ke-18 adalah abada, bentuknya merupakan kata benda dari kata kerja KBKK, objek tunggal. Cirinya adalah tanwin, berakhiran tanwin. Ciri objeknya adalah fathah tanwin. Maaf, ini kelihatannya ada perubahan karena saya dari ngerubah dari programnya, aplikasinya ini. Jadi ciri objek tunggalnya adalah fathah tanwin. Akar katanya adalah abada. Akar katanya adalah abada. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah abadun. Polanya adalah fa'alun. Di Mahmud Yunus halaman 31 artinya selamat.
Arti dari bagian 1 adalah, dan orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal soleh, akan kami masukkan mereka ke surga, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka di dalamnya kekal selamanya. Bagian kedua, wa'dallahi haqqo, terdiri dari 2 penggalan, yaitu wa'dallahi yang merupakan KBM dan haqqo. Wa'dallahi terdiri dari 2 kata, yaitu wa'da dan Allahi. Wa'da merupakan kata benda KBKK objek tunggal bentuknya. Ciri dari KBKK, ciri dari kata bendanya adalah tanwin, karena seharusnya wa'da ini bentuknya adalah wa'dan, karena dia bermajemuk dengan Allahi menjadi wa'da. Ciri lain dari kata benda majemuk yang pertama adalah tidak bertanwin dan tidak berawalan alif lam al, sehingga menjadi wa'dan tadi menjadi wa'da. Akar katanya adalah wa'ada, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya bentuknya adalah wa'dun, sehingga polanya adalah fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 502 adalah perjanjian. Kata kedua dari KBM ini adalah Allahi. Dia berakhiran Allahi adalah artinya Allah. Dia berakhiran harokat kasroh karena merupakan kata benda majemuk. Lantas penggalan ke-20 hakon, bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah berakhiran tanwin, ciri objek tunggalnya adalah akhiran fathah tain. Akar katanya adalah hakko, hakoko, hakko, pakai tasdid. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah hakun, sehingga polanya menjadi fa'lun, karena dia sebenarnya adalah hak pakai sukun lalu kun, jadi polanya menjadi fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 106 adalah kebenaran. Jadi arti dari bagian kedua adalah perjanjian Allah adalah kebenaran. Bagian ketiga, waman asdaqu minallahi qila, terbagi menjadi penggalan ke-21, yaitu wa, huruf bermakna yang artinya dan, lalu man, huruf man adalah kata ganti ya, artinya siapa, huruf bermakna artinya siapakah, maaf ini saya salah tulis, artinya siapakah. Lalu penggalan ke-23 KBSL, asdaku bentuknya KBSL, akar katanya adalah sodako, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah asdaku menjadi af'alu. Artinya di Mahmud Yunus halaman 214 artinya lebih benar. Penggalan ke-24 min, artinya min menjadi mina karena dia ada 2 sukun yang berurutan, yaitu nun dari min dan alif lam dari Allah ini. Karena tidak boleh ada 2 sukun yang berurutan, maka seperti yang diberikan di materi halaman 39, ya tidak boleh ada sukun yang berurutan, sehingga min ini diberi harokat fathah sehingga menjadi mina. Arti dari min ini sendiri adalah dari.
Penggalan ke-25 Allahi artinya Allah. Penggalan ke-26 qilan bentuknya adalah kata KBKK objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah akhiran tanwin, ciri dari objek tunggalnya adalah akhiran fathah tain. Akar katanya adalah kola, kowala, menjadi kola, sesuai dengan kaidah SIA 1.2. Lalu pola kata kerjanya adalah fa'ala, bentuk kata benda tunggalnya adalah qilan, sehingga polanya menjadi fi'lun. Arti dari qilan adalah ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya perkataan. Sehingga Ya, sehingga arti dari maaf ini kok nggak bisa saya nggak mau buka bergerak yang ya. iya nggak mau Jadi gerak. dibacakan aja. Iya. Arti dari bagian 3 adalah dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Sehingga arti keseluruhan dari An-Nisa ayat 122 ini adalah dan orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka di dalamnya kekal selamanya. Janji Allah adalah kebenaran. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mumtaz ya. Terima kasih Bu Galuh. Ya, Ya. sama-sama. Maaf Bu Nel, Ya, ada ya. problem. Jadi jadi di nggak stop mau. share. Saya Ya. stop dulu ya. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Galuh tadi sudah menjelaskan dengan sangat lancar, jelas dan mumtaz ya. Sangat detail sekali. Ya, kalau ada apa namanya itu hal yang biasa ya. Namanya kita manusia ya. Kadang-kadang itu salah salin dan sebagainya itu hal yang biasa. Tapi tadi sudah diralat ya oleh Ibu Galuh. Jadi mungkin karena Bu Galuh ingin tampil lebih baik ya Bu Galuh ya. Sehingga yang sudah ada disalin kembali ke yang bentuk yang baru ya. Saya juga nggak sempat ngecek lagi yang baru karena yang lamanya udah benar gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa. Ya, itu adalah suatu hal yang biasa ya. Jadi enggak masalah Bu Galuh ya. Tapi secara keseluruhan tadi sudah bagus, mumtaz dan sangat rinci. Terima kasih Bu Galuh ya. Terima kasih Bu Nel. Baik Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan dengan jelas ya. Ya, oleh Bu Galuh, saya hanya mengulang sedikit ya apa yang disampaikan. Jadi tadi Auzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, di walazina ya. Jadi dan orang-orang. Jadi kalau ada dan di awalnya berarti ini berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Jadi dan orang-orang yang mereka beriman ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah KKL ya. Jadi orang-orang yang mereka telah beriman dan amilu ya, amilu juga KKL yang mereka beramal. Jadi ini amilu kalau kita lihat di kamus ini ada artinya beramal, ada artinya mengerjakan ya. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mengartikannya mengerjakan atau beramal itu sama ya. Kemudian as-solihati ya, tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah KBPA ya, KBPA objek jamak. Nah, tadi juga secara rinci disampaikan bahwa pada umumnya kalau objek itu kan fatah ya, fatah. Nah, fatah tain kalau dia tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam fatah ya. Nah, tapi di sini dia tidak fatah tetapi kasroh karena tadi sudah dijelaskan dengan rinci bahwa kalau jamak perempuan itu tidak mengenal fatah ya, tetapi untuk jamaknya kasroh. Kalau tunggalnya dia tetap fatah, tunggalnya tetap solihatan ya, solihatan. Dan kalau dia objek jadi solihatan, solihataini ya, kemudian solihatin gitu ya. Jadi tidak fatah dia.
tadi bagus sekali disampaikan oleh Ibu Galuh ya. Jadi artinya amal soleh ya. Kemudian sa ya, sa ini huruf ya yang huruf bermakna yang artinya akan, ada sa, ada saufa ya. Di sini memakai sa yang dia selalu berada sebelum kakak SAD ya. Biasa berada sebelum kakak SAD. Nah, kemudian not hilu ya. Tadi dikatakan ya bahwa ini kakak SAD jelas sekali ada domah sukun kasroh ya yang menandakan polanya af'ala ya. Jadi kami akan memasukkan ya mereka, kemudian jannatin. Nah, jannatin ini sama dengan tadi yang solihatin ya. Karena dia objek jamak ya, objek jamak perempuan. Nah, jadi dia yang biasanya objek itu adalah fathah, tetapi untuk objek jamak perempuan kasroh, tidak ada fathahnya ya. Kalau tunggal dia tetap fathah. Kalau tunggal kan dia jadi jannatun ya. Jannatun nanya harokatnya tidak panjang, kemudian tanya tamar butoh ya. Nah, tapi kalau dia jamak dia menjadi jannah, nanya panjang harokatnya dan dia menjadi kasroh dan tanya menjadi tabiasa. Kalau tunggal tamar butoh, kemudian kalau jamak menjadi tabiasa ya. Kemudian tajri ya ini adalah kakek sade. Ketika kita melihat tajri, ini kita ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu pelakunya anta. Kemungkinan kedua pelakunya hia. Karena antara pelaku anta dan pelaku hia ini sama-sama tulisannya tajri ini ya, sama-sama tajri. Nah, bagaimana kita membedakannya? Apakah dia pelaku hia atau pelaku anta? Maka kita lihat di kiri kanan ya. Nah, apakah ada kata benda yang domah ya? Nah, biasanya di setelahnya ya. Nah, tapi tidak tertutup juga kemungkinan sebelumnya ya. Nah, ternyata di sini ada kata benda yang domah yaitu anharu. Nah, kalau ada kata benda yang domah ya, berarti ini adalah pelakunya hia. Berarti nanti kita mengartikan di KKSAD Tajri itu adalah dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah yang domah itu gitu ya. Nah, itu caranya kita membedakan dengan apakah tajri ini pelakunya hia atau anta karena bentuknya sama ya. Jadi nanti akan kita tarik anharu itu sebagai subjek. Jadi dia menjadi tadi sungai-sungai ya. Jadi dia itu kita ganti. Dia mengalir menjadi sungai-sungai mengalir ya dari bawahnya gitu. Jadi tahti tadi kata benda murni ya karena tidak ada akar katanya. Kemudian holidina ya. Jadi ini tadi yang ya tapi sudah diralat ya oleh Ibu Galuh ya. Holidina ini ya KPPA jamak ya. Jadi KPPA objek jamak ya. Jadi ini jamak berulang ya. Jadi jamak berulang. Nah, kalau pakai ya sukuna ya, kalau objek jamak ya sukuna atau kalau dia subjek pakai waw sukuna ya. Jadi sini kalau tunggalnya holidan, holidaini, holidina gitu ya. Jadi ini jamak yang beraturan ya. Jadi akan kami masukkan mereka ke dalam surga ya, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Nah, holidina ya, mereka kekal ya. Jadi mereka orang-orang yang kekal fiha di dalamnya gitu. Ini abadan. Nah, di sini diartikan selamanya ya. Jadi Allah mengatakan kekal selamanya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu mungkin bisa di-mute dulu ya. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Kadang-kadang kita perhatikan ya, ada holidina fiha yang tidak pakai abada ya. Ada holidina fiha yang pakai abada ya. Nah, di sini kalau surga ini memakai abada. Kadang-kadang yang dimasukkan ke neraka itu kadang-kadang tidak pakai abada ya. Jadi itu mungkin dengan pengharapan ya, dengan izin Allah mudah-mudahan nanti setelah
hukumannya selesai gitu ya, setelah siksa selesai, mudah-mudahan nanti Allah memberi pertolongan ya, mengampuni Amin, dosa-dosa amin. dan bisa dimasukkan ke surga ya. Kemudian wa'dawahi ya, itu kata benda majemuk ya. Perjanjian Allah adalah benar ya. Kemudian waman asdaku minallahi kila. Jadi dan ya ini apa nama pertanyaan ya. Jadi man itu di sini siapakah? Jadi kalau man itu kan kadang-kadang kita artikan dia barang siapa gitu ya. Kalau di kalimat bersyarat atau di kata penghubung dia jadi siapa yang kadang-kadang ya. Jadi siapa yang jadi di sini dia adalah untuk kata tanya ya. Katanya siapakah? Jadi sebenarnya kata tanya di sini tanya tidak bertanya ya. Jadi Allah sebenarnya sudah tahu kan ya. Tapi ini sebagai penegasan gitu. Penegasan supaya kita lebih apa nama meyakinkan gitu ya. Jadi ini penegasan pertanyaan yang kita masing-masing aja yang menjawab gitu. Karena Allah sudah tahu jawabnya kan. Nah, jadi bukannya Allah bertanya karena Allah tidak tahu gitu. Tetapi karena Allah Maha tahu ya. Jadi untuk penegasan kepada kita, jadi dan siapakah ya yang lebih benar ya. Nah, di sini asdaku itu karena berpola af'alu ya. Jadi dia masuk ke kata benda superlatif ya. Jadi ini mungkin agak meragukan nanti dengan kakek sade ya, kakek sade. Nah, kalau kakek sade dia kan berakhir dia karena dia sama-sama ada A di depan ya. Kalau pelaku anak kakek sadi kan juga ada A ya. Kemudian juga sama-sama berakhiran domah ya. Nah, tapi bagaimana kita membedakannya? Tentunya kita lihat nanti di kamus ya. Katanya sodako. Sodako apa kakek sadinya? Sodako itu kakek sadinya kalau di kamus itu yasduku ya. Nah, jadi kalau dia kakek sadi pelaku anak, tentunya dia menjadi asduku ya. Nah, jadi ini sudah pasti bahwa ini bukan kakek sadi, tapi adalah kata benda lebih ya. Nah, jadi artinya lebih benar dan min dari Allah dan kilan tadi ya. Jadi KBKK ini polanya fi'lun perkataannya. Jadi waman asdaku minallahi kilan. Jadi dan siapakah ya yang lebih benar perkataannya dari Allah ya. Nah, tentu tidak ada ya. Pasti kita menjawab semua bahwa tidak ada yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah ya. Jadi tadi arti keseluruhannya surat An-Nisa ini ya. Dan orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka beramal soleh ya. Nah, akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi perjanjian Allah adalah benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah ya. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya kami sedang belajar ya. Saya dan Bu Galuh sedang belajar Al-Hakumi Robika, kebenaran hanya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datang dari lisan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kami mohon ampun kepada Allah. Mungkin demikian dan kita kembalikan lagi kepada Ibu Yufiani. Silakan Bu Yufiani. Terima kasih Bunda.